Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Yulia Kamilah, dalam program kesayangan kita, ada Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Merupakan edisi yang kesekian di sore hari ini. Kita akan membahas sebuah tema membangun mukmin yang kuat, pemirsa. Dan tentunya acara Gemah Ramadan ini terselenggara berkat kerjasama antara TVRI Jawa Timur dan juga Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Seperti biasanya telah hadir di studio narasumber yang luar biasa pada sore hari ini, akan segera kita sapa sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Dan tadi sudah saya sampaikan, kita punya tema adalah membangun mukmin yang kuat. Telah di studio ada narasumber saya yang super hebat, luar biasa. Seperti tema kita, mukmin yang kuat, orangnya juga kuat kayaknya. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Kabid Penma, ada Haji Santoso SAG MPDI, Bapak Haji Santoso. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kabid? Alhamdulillah. Puasa? Puasa dong. Baik. Pak Kabid, ini kita punya tema membangun mukmin yang kuat. Bisa disampaikan kepada pemirsa di awal segmen ini tentang pengertian, kemudian pemahaman tentang membangun mukmin yang kuat itu seperti apa? Silahkan. Terima kasih Mbak Yuli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana fi syahri syamil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Terima kasih Mbak Yuli. Mukmin yang kuat. Betul. Ya, ini tema kita memang menarik ya. Walaupun yang menyampaikan tidak besar gitu ya. Ini berarti bahwa yang dimaksud kuat itu bukan berarti fisiknya yang kekar gitu ya. Bukan berarti yang apa namanya punya otot yang besar gitu, tidak ya. Tetapi mukmin yang kuat sesuai dengan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu qawiyyun khairun wa habbu ilallah minal mu'minit taif wa fi kulli khair. Artinya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di keduanya ini juga terdapat kebaikan. Yang dimaksud dengan kuat tadi itu seperti yang tadi sudah kami sampaikan, berarti bukan hanya sekedar fisik. Tetapi kuat dalam artian itu adalah kuatnya tekad untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kira-kira seperti itu. Baik, kekuatan tekad ketaatan ini bisa di dalam bulan suci Ramadan ini bisa diwujudkan dalam hal apa ini, Bapak Haji? Begini, kuat tadi itu Allah kan memberikan kelebihan macam-macam kepada kita semua. Untuk yang paling utama dan pertama, tentu kekuatan itu adalah kekuatan iman. Baik. Kuwatul iman, jadi kekuatan iman. Jadi orang yang beriman, yang imannya kuat, insya Allah orang itu selalu merasa bersama Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Baik. Sehingga dalam melaksanakan ibadah apapun, dia tanpa pamrih. Nah seperti di bulan Ramadan ini. Mau puasa, dia juga karena Allah. Tidak karena Mbak Yuli, bukan karena manusia ya, tidak karena mertua gitu ya, bukan karena kameramen, bukan kameramen juga gitu ya, tetapi karena Allah, merasa diawasi oleh Allah. Walaupun tempatnya tersembunyi, andaikan bisa dia melakukan minum, makan, tapi itu tidak dilakukan. Seperti itu. Baik. Itu termasuk bentuk ketaatan yang disampaikan Pak Kabid tadi berarti? Iya. Ketaatannya di situ juga? Iya. Memang banyak. Ada beberapa, kalau kita diberi kelebihan yang lain oleh Allah, misalnya diberi rizki, maka dia mempunyai kelebihan juga, yaitu kuwatul iktisos, dia kelebihan harta. Maka harta yang dia miliki, karena sudah didasari oleh iman yang kuat tadi itu, maka dia
akan lebih banyak berbuat di bulan Ramadan seperti ini dengan mengamalkan sedekah, zakatnya. Jadi itulah yang dimaksud sehingga kelebihan kekuatan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi dari dimensi banyak tadi sudah kena semua, dari ketaatan beribadahnya, kemudian ada sosialnya juga ini Pak Gebit ya. Artinya bentuk ketaatan itu bisa diwujudkan dalam banyak hal berarti. Banyak hal. Bagi yang punya kelebihan ilmu mungkin, nah, maka dia juga mengamalkan ilmunya. Baik. Mengamalkan ilmunya. Di bulan Ramadan ini kesempatan untuk melakukan madrasah. Yang punya ilmu menyampaikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Sedangkan yang merasa kurang ya, dia bisa belajar dengan yang punya kelebihan ilmu. Itulah tadi yang disebut lagi adalah kekuatan atau kuatnya iman yang oleh Allah mendapatkan kelebihan, yaitu lebih baik dan lebih dicintai. Kenapa? Karena nanti kalau kelebihan-kelebihan ini tidak didasari oleh keimanan, oleh ketaatan kepada Allah, justru ini menjadi hal yang buruk. Dia punya harta yang banyak di bulan Ramadan, justru digunakan untuk menumpuk atau menimbun barang. Nah, seperti hari ini mungkin langkanya harga minyak. Nah, ini bagi penimbun-penimbun itu dia punya kelebihan harta. Tetapi karena tidak didasari dengan keimanan, maka justru disalahgunakan. Allah Karim. Itu berarti contoh konkret ya, contoh bagaimana kita bisa iman itu bolak-balik begitu ya. Nah, itu Pak Kabit benar. Betul. Seperti apa tuh kalau dikatakan iman bolak-balik? Terkadang kita itu pada titik tertentu ibadah kita luar biasa. Terkadang di satu titik kita bermalas-malasan. Apakah seperti itu? Nah, seperti itulah kira-kira. Misalnya kalau kita dalam situasi seperti ini berdiskusi tentang agama, itu iman kita pasti naik. Tetapi justru kalau pergaulan kita berubah dengan anak-anak ataupun orang-orang yang mohon maaf nilai kadar keimanannya kurang, ibadahnya juga. Nah, ini kadang-kadang berpengaruh juga kepada kita. Maka itulah khususnya anak-anak kita, generasi kita, muda-mudi kita, nah tolong jaga pergaulan. Baik, luar biasa ini. Jadi mukmin yang kuat itu banyak sekali bisa dilihat dari sisi manapun. Ketika bicara ibadah tadi sudah disinggung oleh Pak Kabit, sisi ibadah juga luar biasa, kesalehan sosial juga ada tadi ya. Bersedekah ya ini Pak Kabit? Iya. Bersedekah, kemudian juga sosial kemasyarakatannya, kemudian juga ada madrasah tadi menyampaikan ilmunya, punya kelebihan ilmu. Nah kemudian ini, bagaimanakah Pak Kabit agar kita itu bisa memiliki iman yang kuat? Tentunya kan di sana kan ada cara biasanya. Apakah kita ini sebagai manusia itu kan banyak godaan-godaan tuh. Bagaimana cara kita itu bisa membangun menjadi satu hal itu yang istiqomah begitu? Betul. Dalam lanjutan hadis tadi itu sebenarnya juga sudah disampaikan beberapa hal bagaimana supaya iman kita itu bisa menjadi kuat. Baik. Salah satu contohnya adalah suatu perintah juga untuk kita untuk tetap dan selalu bersemangat. Allah, baik. Nah, ini motivatornya keluar. Nah, seperti itu. Jadi kita itu nggak boleh pesimis, nggak boleh. Gitu. Harus semangat terus. Semangat, tetapi bukan berarti dia over sampai ke kategori sombong ya. Nah, seperti tadi dia semangat untuk melakukan kebaikan tadi itu. Baik. Ya, seperti itu. Dan selalu bersandarkan kepada Allah. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Jadi ada nilainya, tidak sombong ya. Jadi dengan semangat tetapi dia juga tetap berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siap. Subhanallah. Tetap semangat melakukan kebaikan, komitmennya semua diserahkan kepada Allah begitu. Iya. Ini contoh kecilnya dalam hal apa ini Pak Kabit? Sebenarnya banyak hal ya. Misalnya dalam sebuah rumah tangga, mungkin bisa kita lihat di
keluarga-keluarga kita ya, mohon Ya. maaf tetangga kalau kita evaluasi untuk dijadikan ilmu pelajaran bagi Pelajaran. kita. Mungkin ada keluarga yang secara ekonomi dia lebih, Ya. tetapi ada yang secara ekonomi hanya sederhana saja. Tetapi karena semangatnya beda, Ya. anaknya yang sederhana itu justru sekolahnya sampai tinggi, sampai lulus. Masya Allah. Tetapi sebaliknya, mungkin karena dia merasa punya lebih, semangatnya kurang, akhirnya dia ya kadang-kadang mau lulus SMA saja sulit. Allah Nah, karim. seperti itu kira-kira. Berarti bermalas-malasan itu. Bermalas-malasan. Kira-kira begitu. Baik. Subhanallah. Padahal kalau kita bicara semangat, ini bergerak sifatnya ya. Kita Ya. nggak boleh bermalas-malasan begitu Betul, Pak Kabid. betul. Nggih. Kalau misalnya untuk para milenial bagaimana ini Pak Kabid? Pesan untuk para milenial tentang semangat begitu. Nah, sekarang ini suatu kesempatan. Kesempatan untuk adik-adik kita, generasi kita yang muda-muda ini. Ya. Karena seperti era saat ini, siapa yang cepat itu yang berhasil. Allah. Siapa yang informasinya lebih dia tahu duluan, dia Ya. sebenarnya ada peluang untuk mendapatkan bagian dari rezeki dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kesempatan. Baik. Era-era seperti ini. Cuman tadi jangan sampai Ya. tergoda dengan pergaulan dan sebagainya sehingga menimbulkan hal-hal yang negatif. Seperti itu. Subhanallah, baik. Ada tips mungkin dari Pak Kabid bagi pemirsa untuk saya juga. Ini bagaimanakah cara membangun agar kita itu bisa menjadi pribadi atau mukmin yang kuat begitu? Ya begini, kita agar tetap bisa istiqomah. Tadi yang naik turun itu ya. Iya. Maka kita harus merasa bahwa keadaan kita dimanapun kita berada ini selalu diawasi oleh Allah. Allah karim. Sehingga apa yang kita lakukan pasti kita akan lebih hati-hati. Oke. Kita akan mau membuat salah juga tidak berani karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena siapa-siapa. Iya. Seperti itu. Baik, misal ini Pak Kabid, kalau kita bicara tentang media sosial katakanlah ya, mungkin dalam rangka menjaga iman kita, istiqomah kita, biar kita berhati-hati dalam apakah menerima informasi, kemudian meng-share informasi begitu. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang sekarang juga menjadi tantangan. Karena dengan kemudahan media sekarang ini, informasi itu cepat sekali kita terima. Oke. Namun sayangnya kadang-kadang kita tidak membaca secara detail, tahu itu hanya barang baru katakan informasi yang hangat, maka langsung di-share ke yang lain tanpa mempertimbangkan resikonya. Oke. Padahal itu bisa menimbulkan fitnah yang menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Berarti apa yang kita lakukan ketika kita agar menjadi pribadi yang kuat, mukmin yang kuat ketika kita menerima berita, apa yang kita lakukan Pak Kabid? Ya paling tidak kita pelajari dulu, kita tabayun dulu, kita cari dulu informasi ini kebenarannya. Kalau sekira-kira itu meragukan, sebaiknya cukuplah di HP kita, jangan di-share ke orang lain. Diri kita sendiri aja. Karena nanti kalau di-share ke orang lain dan itu adalah kesalahan, maka itu jariah salah namanya. Allah. Terus mengalir dosa kita kalau Allah itu dituliskan karim. orang lain. Terkadang yang nggak disadari itu ya Pak Kabid. Nah inilah kira-kira. Allah karim, baik. Dan pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan kita seputar membangun mukmin yang kuat tentunya. Dan Anda bisa bergabung dengan kami di 031 5678216 usai jedah berikut ini. Tetap bersama dengan saya Yulia Kamila di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Dan waktunya Anda untuk segera bergabung dengan kami di interaktif di 031 5678216. Dan telah tersambung dengan penelpon pertama, ada Pak Jalil, tadi sudah mencoba untuk bergabung dengan kami, sepertinya lagi terputus, ditunda. Coba lagi Pak Jalil dan pemirsa yang lain, tema kita adalah membangun mukmin yang kuat. Ya, ini bagaimanakah kita menjadi pribadi yang kuat, yang luar biasa, yang penuh semangat, inspiratif ya,
mampu memberikan inspirasi kepada orang lain, mukmin yang lain. Ini seperti apa yang kita bahas kepada dengan narasumber kita ada Pak Haji Santoso SAG MPD, kandidat doktor atau sudah doktor masih disembunyikan. Nanti akan kulik-kulik. Baik, Pak Kabid, ini kalau kita bicara tadi ada kata semangat begitu. Membangun mukmin yang kuat itu harus penuh dengan semangat. Kemudian di sana kalau boleh saya sampaikan bahwa apakah harus ada pribadi yang menginspirasi orang lain begitu? Dalam Islam apa diajarkan itu? Saya kira begini, kita banyak contoh-contoh ya, terutama Rasulullah SAW. Beliau ini adalah sosok manusia yang kuat. Allah. Kuat dalam segala hal. Baik. Keimanannya pasti, ya, jelas. pasti ya. Tetapi sisi lain, beliau ini juga walaupun dikatakan apa namanya beliau ini tidak pernah sekolah gitu ya, tapi beliau cerdas luar biasa, tapi cerdasnya luar biasa beliau. Masya Allah. Nah, seperti itu. Ya. Kalau bicara tentang harta, beliau ini kaya, kaya. Kalau mau bicara tentang apa namanya kemampuan dari sisi apa dia bersodako dan sebagainya itu beliau mencontoh kita. Allah. Belum lagi para sahabat itu bermacam-macam seperti Utsman, dia punya kelebihan dari sisi apa hartanya, dari Umar misalnya dia punya kekuatan apa namanya fisiknya juga gitu ya. Jadi banyak yang menjadi contoh-contoh inspirasi kita. Nah inilah yang sebenarnya juga harus menjadikan pelajaran bagi kita, terutama generasi-generasi kita, agar belajar tokoh-tokoh. Nah, seperti itu. Jangan sampai sekarang ada yang mungkin diidolakan, tetapi melupakan yang idola sebenarnya. Jadi jangan salah pilih idola ya Pak Kabid. Jangan salah pilih. Karena kalau kita memiliki idola itu kadang cenderung kita meniru. Nah, itu betul. Alangkah hebatnya kalau kita sampai mengidolakan Utsman karena kita punya harta yang banyak, maka dia bisa meniru bagaimana Khalifah Utsman itu mengamalkan hartanya dan lain sebagainya. Seperti itu. Subhanallah. Berkiblatlah kepada Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah sudah sempurna lengkap. Allah Karim. Gak ada apa-apanya kita kan ya Pak Kabid? Tidak ada sama sekali. Masya Allah. Baik. Tadi juga disinggung oleh Pak Kabid bahwa ini kita harus dalam untuk mengimplementasikan mukmin yang kuat itu adalah yang pertama adalah semangat begitu. Adakah cara yang lain setelah semangat itu Pak Kabid? Begini. Kita pertama memang harus semangat. Semangat itu dalam artian kita itu punya tekad yang harus kita capai. Baik. Sehingga apa ya semangat itu akan membawa kita ke tujuan kita. Seperti itu semangat. Modal dasarnya. Dengan semangat itulah nanti akan muncul yang lain. Ya, seperti tadi misalnya karena kita apa namanya punya kelebihan fisik umpamanya fisik ya. Ini untuk digunakan untuk membantu yang lemah. Ya. Nah, seperti itu modalnya dari semangat. Allah Karim. Siap. Kita terima telepon dulu. Oke. Iya, Assalamualaikum. Dicoba kembali. Harus bersabar ketika masuk di program kami karena apa? Ini saling berebut ya. Gemah Ramadan ini luar biasa oleh berjuta-juta pemirsa. Tentunya pemirsa kesayangan kita bersama TVRI Jawa Timur dan kita punya tema adalah membangun mukmin yang kuat pemirsa. Kami tunggu kembali di 0315678216. Kami tunggu kembali interaktif Anda dan kembali berbincang dengan beliau narasumber kita ada Kabid Penma. Pak Kabid, tadi juga kita bicara sudah ada semangat, kemudian tekad yang kuat begitu. Nah, kemudian sebagai modal dasar, adakah di sana kemudian untuk mencapai itu riyadhah khusus atau pendekatan khusus begitu? Kali dari sisi semangat sudah, pendekatan spiritual apakah juga butuh di sana? Dalam memompa semangat itu Pak Kabid. Tadi kan kita selalu memohon ya kepada Allah. Itu kan salah satu untuk mendapatkan menjadi mukmin yang kuat. Jadi pendekatan kepada Allah itu sangatlah perlu. Kenapa?
Karena dengan dekat dengan Allah, kita merasa bersama dengan Allah, maka kita itu menjadi tenang. Allah. Tidak ada ketakutan, Betul. tidak ada kecemasan. Betul. Jadi selalu optimis, tenang, sabar, Damai. damai. Ya Allah. Ya tenanglah, tenang gitu ya. Nikmat hidup itu. Betul. Sepakat. Oke. Berikutnya, orang bisa dikatakan punya mukmin yang kuat. Ini apakah mempunyai indikasi begitu, Pak Kabid? Salah satu indikasinya apa itu? Ketika bicara mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat. Itu kan tadi ada berbagai macam yang dimaksud dengan kuat itu dari sisi apa Iya, gitu betul. ya. Semua kekuatan yang kita miliki itu sebenarnya potensi, asalkan harus bersumber tadi kepada keimanan, Baik. ketaatan. Karena kalau tidak justru berpotensi untuk menjadi yang tidak bagus, tidak baik ya. Seperti orang yang diberi kelebihan ilmu, Oke. dia semangat dengan ilmunya. Baik. Kita terima telepon dulu, Oke. semangat ilmunya disimpan dulu. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan siapa di mana ini Ibu? Eyang Mia. Eyang Mia, subhanallah. Eyang Mia Sidoarjo ya, di Banjarsari. Iya, Banjarsari. Alhamdulillah, ternyata benar. Silakan Eyang Mia, alhamdulillah Ini ketemu mau lagi. nanya ya, Inge. kan temanya membangun Mukmin yang kuat, Inge. muslim yang kuat. Ya, mukmin yang kuat, Inge ya. Ya caranya itu gimana ya kalau muslim kepingin kuat itu ya? Inge. Nggak boleh minum jamu terus. Inge. Ditunggu nanti Kangen penjelasannya. kali Mbak Yuli ya. Iya, ketemu lagi. Nggih, matur nuwun Mbak Inge, Yuli. Assalamualaikum. sami-sami ya. Inge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada telepon pertama Pak Kabid. Itu pemirsa setia dari TVRI Jawa Alhamdulillah. Timur. Ini yang namanya selalu belajar, walaupun beliau sebenarnya sudah tahu, selalu update, selalu mengikuti perkembangan. Baik, Nah baik. inilah yang disebut dengan kekuatan. Allah. Beliau kuat untuk belajar, walaupun sudah ada. Iya. Luar biasa. Selamat Bunda Iya, Nuni ya. Bunda Mia, betul. Dari Banjarsari di Sidoarjo, Buduran Sidoarjo. Nggih. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun mukmin yang kuat? Tadi seperti itu. Padahal tadi sudah kita Iya. diskusikan di awal. Mungkin singkat sebagai Inge. Makasih Bunda Nia ya. Iya. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa selain kita optimis gitu ya, yakin bahwa yang kita lakukan itu kalau sudah benar itu pasti mendapatkan ridho dari Allah dan akan sukses, itu yakin gitu ya. Yang kedua, kita jangan lupa terus berdoa gitu ya, dan tidak boleh pesimis. Oke. Ada satu hal lagi yang memang pokok, memang ini yang mungkin tadi belum saya sampaikan memang, yaitu kita tidak boleh menyesali yang sudah lalu. Oh, subhanallah. Mengandai-andai kemarin kok saya gagal ya, ini seandainya saya tidak melakukan, misalnya petani ya, seandainya saya sekarang itu tidak nanam padi, mungkin nanam jagung mungkin lebih mahal sekarang, padi sekarang turun. Mengandai-andai seperti itulah yang tidak boleh, sehingga kita menjadi mukmin yang kuat seperti ini. Baik. Misal kita memang benar Pak Kabid tadi, kita tidak boleh menyesali masa lalu begitu Nggak ya. boleh. Itu kenapa Pak Kabid? Kita nggak boleh ke belakang ya? Karena begini, kita menoleh ke belakang itu tidak mungkin bisa memperbaiki. Allah. Anggap yang belakang yang sudah kita ikhtiarkan dengan semangat tadi itu, apapun hasilnya itu adalah takdir. Baik. Tapi saat ini kita harus menyongsong saat ini harus lebih baik. Oke. Dan juga menyongsong hari esok, tentu yang harus lebih baik lagi dari hari ini. Betul. Jadi ketika misal kita punya kesalahan, punya masa lalu di masa lalu, kita banyak istighfar begitu juga? Nah, sebaiknya seperti itu. Kalau dianggap yang kemarin itu karena kesalahan kita, maka tugas kita hari ini adalah
menyesali perbuatan yang kemarin itu Allah. dengan beristighfar. Bukan mengandai-andai tadi, andai nasihat seperti itu. Betul. Karena itu rawan juga. Kalau itu membuat ragu, maka celah setan lebih mudah masuk Allah. untuk menggoda kita. Baik. Ya Allah. Berarti harus hati-hati banget ya Pak Kabit. Hati-hati banget. Masya Allah. Makanya optimis, jangan pesimis, melihat, menatap ke depan. Ke depan. Masa lalu bye-bye begitu aja. Masa lalu bye-bye, itu adalah kenangan. Dan Oke. mungkin dijadikan pelajaran Betul. untuk tidak terulang lagi. Betul. Subhanallah. Baik, demikian penjelasan dari narasumber kita yang Mia, ya tentang bagaimanakah cara membangun mukmin yang kuat begitu ya. Jadi kita jangan tengok ke belakang, lupakan masa lalu kita. Jika ada kesalahan, ini juga sebagai pelajaran dan mohon ampun kepada Allah. Kita tatap masa depan dengan penuh optimisme. Subhanallah. Baik. Kemudian begini Pak Kabit, kalau kita bicara optimisme dan semangat begitu ya. Kita terima telepon dulu deh. Baik. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Silakan. Munir di Surabaya. Bapak Munir di Surabaya. Baik, Pak Munir, ingin disampaikan apa ini? Monggo. Ya. Mau tanya nih, siapa di luar tema boleh loh? Boleh insya Allah. Monggo. Kami tampung. Apa itu loh? Dulu pernah di bulan puasa kan kumpul sama istri, siang kan tidak boleh. Pripun Bapak, Pernah Pak Munir? terjadi itu katanya gimana caranya? Katanya masih makan orang berapa bulan, terus satu hari berapa kali, orangnya tetap enggak. Baik. Ya, betul saja ya. Makasih sebelumnya. Enggak. Terima kasih Pak Munir Ya, yang ada di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kabit, ini bisa dijawab? Ya, kita Boleh. coba untuk menjawab Monggo, ya. silahkan. Terima kasih Pak Munir. Ini juga bagian sebenarnya peringatan bagi kita untuk Betul, selalu biar berhati-hati terbentuk mukmin yang tadi ya, kuat. untuk menjadi mukmin yang kuat tadi ya. Betul. Tapi ya itu tadi, kalau sudah terjadi maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana. Oke. Kalau itu kesalahan bagaimana supaya kita mendapatkan ampunan. Amin. Gitu ya. Makanya tapi kita tetap hati-hati. Di bulan Ramadan itu memang ada beberapa hal yang memang dilarang. Termasuk salah satunya adalah hal yang halal pun bisa menjadi haram. Haram, betul. Termasuk yang dilakukan tadi walaupun dengan suami istri ya. Itu tidak boleh dilakukan di siang hari. Betul. Nah, kalau sudah terlanjur maka sebenarnya seharusnya adalah puasa berturut-turut selama 60 hari. Allah karim. Nah ini memang berat. Banget. Memang berat. Itu harus dilakukan. Tadi kalau dikatakan memberikan makan, itu kandaikan kita tidak mampu untuk melakukan puasa. Betul. Tapi kalau masih mampu ya puasa. Seperti itu. Nah, insya Allah. Dan itu berturut-turut, tidak boleh. Tidak boleh putus ya? Tidak boleh putus. Allah Seperti itu. karim. Nah inilah yang perlu dijadikan pelajaran untuk kita semua untuk tetap ya berhati-hati dan banyak bertanya kepada guru-guru kita. Ya. Insya Allah masing-masing lingkungan itu kan banyak ustadz-ustadzah ya Betul, yang ada di betul. sana. Jadi sebelum melakukan sesuatu mungkin lebih baik tanya-tanya dulu. Betul. Dan harus dipikir masak-masak Pak Dipikir Kabit ya. masak-masak saja. Masya Allah. Ini yang halal bisa menjadi Haram. apalagi memang jelas Haram. haram. Aduh. Double-double. Nauzubillah, ya. Jadi hati-hati lagi gitu ya. Allah karim. Baik. Pak Munir, demikian penjelasan dari narasumber kita. Nanti lebih jelasnya, lebih detailnya. Mungkin nanti akan ada tema yang lain tentang solusi hukum Islam begitu. Akan ada pembahasan di hari lain ya. Dan pemirsa, kami tunggu kembali Anda untuk interaktif Anda di 031 5678216. Kita punya tema membangun mukmin yang kuat tentunya di sore hari ini. Baik, sambil menunggu penelpon yang berikutnya, kita akan berbincang dengan narasumber kita ada di studio. Bisa disampaikan Pak Kabit, terkadang kan iman kita itu kan juga fluktuatif naik turun begitu ya. Kemudian apa yang membuat kita itu iman kita itu fluktuatif gitu? Ya kita manusiawi ya. Namanya manusia itu ya punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan salah satunya tadi itu. Ya. Keimanan kita itu bisa naik, Betul. bisa turun gitu ya.
Insya Allah kalau kita terus melakukan pendekatan kepada Allah, Baik. zikir kepada Allah, insya Allah akan terhindar dari itu. Andaikan misalnya turun, naiknya lebih Oh, cepat. subhanallah. Gitu ya. Oke, terima telepon dulu. Baik, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Pak Bejo Mojokerto, Pak. Bapak Bejo, ini orang Ini. hebat, selalu bejo Terima ini. kasih. Silakan Pak Bejo. Iya. Begini Pak Kiai, kami amat sangat berbahagia sekali bahwasanya bangsa kita ini adalah mukminnya yang hampir 90%. Hanya saja yang kami kadang-kadang itu agak prihatin, mengapa sesama umat muslim atau sesama orang-orang mukmin ini kadang-kadang masih ada, yaitu selisih pendapat yang sedikit, tetapi itu manakala ada sesuatu itu kok agak besar. Nah ini bagaimana solusinya sehingga ukhuwah Islamiyah kita ini tetap kuat. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bejo ada di Mojokerto. Ini bicara ukhuwah. Alhamdulillah. Baik, pripun ini jawabannya dari Pak Kabid nggih? Ini luar biasa, Pak Iya. Bejo ini bagian dari orang sebenarnya yang peduli ya. Peduli dengan ukhuwah. Betul. Kita ini merasa malu gitu ya. Islamnya kita ini kan paling banyak ya. Iya. Tapi kadang-kadang sesama muslim itu masih hal yang kecil menjadi Iya, besar. betul. Nah, ini kadang-kadang ya mohon maaf, kembali lagi ke era. Kalau dulu kan eranya masih, maaf ya kalau melihat televisi seperti ini kan nunggu jam sekian ya. Iya. Ini jam 4:30. Betul, betul. Kalau kita terlambat datang ya sudah selesai. Tinggal cerita kepada yang lain aja gitu ya. Tapi saat ini kan enggak bisa dilihat di Iya. di YouTube Dari gitu YouTube. ya. Bisa. Nah, ini kelebihan-kelebihannya. Iya. Dan disinilah ada pihak-pihak tertentu yang memang kadang-kadang sengaja membuat begitu. Karena bisa jadi tujuannya itu memang untuk memecah belah kekuatan kita. Baik. Dan juga bisa jadi itu hanya sekedar untuk mendapatkan apa ya. Sekarang kan kalau terkenal banyak penggemarnya, dia justru dapat Duit gitu lah ya. Kadang-kadang hanya itu tujuannya. Nah, ini masukan sebenarnya saya anggap masukan itu ya dari Bapak Bejo ini luar biasa. Jadi kita itu jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah terpengaruh terprovokasi oleh siapapun. Kalau kita itu imannya kuat, maka orang mau melakukan sesuatu itu baik dengan perkataan, dengan tindakan ataupun dengan jari kita, itu akan hati-hati. Betul. Hati-hati. Maka kita pun begitu menerima hal seperti itu juga kita harus hati-hati. Siapapun itu kalau mengajak ke arah yang jelek, mengajak ke arah perpecahan, itu jangan diikuti. Jangan diikuti. Baik. Dan inilah kesempatan pula bagi kita untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Sebenarnya kalau tokoh-tokoh kita di Istiqlal itu sendiri itu kan berjejer dengan gereja. Betul. Iya, dan itu antar tokohnya luar biasa dekat akrabnya. Tapi kadang-kadang yang di bawah inilah yang kadang-kadang menjadikan hal kecil dibesar-besarkan hanya kepentingan-kepentingan tadi. Betul. Ada yang goreng juga. Ada yang goreng-goreng juga gitu. Baik. Dan udah tadi semakin menarik dan kita ya tentang mukmin yang kuat. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada segmen berikutnya tentunya usai jeda berikut dengan saya Yulia Kamila di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur dan kembali Anda tunggu tentunya di 031 5678 216 kita punya tema membangun mukmin yang kuat pada sore hari ini dan kembali berbincang dengan Pak Kabid ya, Pak Haji Santoso. Pak Kabid, kita bicara mukmin yang kuat dalam hal iman begitu. Nah, kalau kita bicara iman, kemudian apalagi bulan suci Ramadan, masih banyak saudara-saudara kita itu yang
menyepelekan, membuang percuma dengan percuma begitu saja, tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini kan sebuah fakta yang tidak bisa kita kita nggak bisa nutup mata begitu. Ini pripun? Ya, inilah yang kadang-kadang rasa syukur kita itu masih kurang. Oke. Kita sebenarnya saat ini patut bersyukur karena Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Betul. Kita belum tentu tahun depan Allah. bisa menikmati Betul. indahnya Ramadan seperti tahun Betul. ini. Nah, seharusnya mumpung ada waktu dan kesempatan, karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan. Iya. Jadi harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Seharusnya dilakukan semaksimal mungkin. Namun disayangkan tadi masih ada yang seperti itu. Kembali kepada tadi pertanyaannya Pak Bejo. Pak Bejo itu juga ya. Artinya apa? Kadang-kadang seperti tahun kemarin kita tidak bisa menikmati kadang-kadang kebebasan seperti hari ini. Iya. Walaupun sekarang belum bebas benar gitu ya. 100%. Tetapi sudah luar biasa ini nikmat kita sudah bisa tadarus, Betul. bisa Taraweh. tidak seperti 2 tahun yang lalu lah ya. Begitu pemerintah menetapkan tolong jaga jarak, tolong kalau bisa sholat di rumah. Ini protesnya luar biasa. Betul. Tetapi begitu sekarang sudah diperbolehkan, masih ada juga yang tidak taraweh. Nah ini tidak puasa. Nah, ini yang sebenarnya rasa syukur kita kurang. Kadang-kadang kalau protes itu ikut di depan. Seperti itu. Iya, baik. Pak Bejo, penjelasannya udah tuntas. Terima kasih. Dan kita kembali ke ini, Pak Kabid, tentang mukmin yang kuat ya. Tadi ini kan juga momen-momen spesial begitu. Tadi saya sangat tertarik ketika bicara kuat dalam harta begitu. Ini kuat dalam hal harta. Berarti di momen yang spesial ini pula di bulan suci Ramadan, apa yang harus kita lakukan terhadap harta kita? Nah, ini juga momen atau kesempatan yang luar biasa. Kita berbagi di bulan Ramadan ini berbeda dengan berbagi di luar bulan Ramadan. Pahala kita itu berlipat-lipat. Baik. Nah, suatu kesempatan sebenarnya bagi kita untuk menggunakan kekuatan kita yang punya kelebihan harta. Kelebihan itu bukan berarti yang harus menumpuk banyak atau menunggu banyak. Betul. Tetapi lebih dari apa yang kita harap, bisa makan hari ini lebih, itu kan sudah lebih ya. Nah itu sebaliknya digunakan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Kalau zakat itu wajib, tapi sodako, infak, bahkan berbagi memberikan takjil, orang-orang yang mungkin juga berpuasa tapi tidak bisa menikmati makan enaknya seperti kita. Mungkin kalau makan mungkin hampir semua orang sudah makan, tapi tidak menikmati seperti yang kita makan. Maka kesempatan inilah untuk kita lakukan. Tapi bukan berarti nanti setelah Ramadan berbalik lagi, agak pelit-pelit lagi gitu ya. Nggak boleh ya Pak Kabid? Nggak boleh. Kalau di zaman Rasul itu ini digunakan berebut bener ini. Oh Masya Allah. Ya, bahkan ada sahabat itu yang pingin miskin malah ingin diberikan semua. Tapi justru karena kelebihannya orang bersedekah justru tidak jadi miskin malah tambah kaya. Gitu Allah karim. Seperti itu kira-kira. Baik. Luar biasa, iman sudah, kemudian harta sudah. Kalau kita bicara tentang kuat secara fisik, kemudian ini berhubungan dengan ibadah juga. Apakah di sana orang yang tubuhnya besar itu bisa dikatakan kuat secara fisik atau yang fisiknya seperti apa ini Pak Kabid? Begini, yang dimaksud kuat fisik. Ya, itu tetap mendapatkan nilai lebih. Baik. Yaitu lebih baik dan lebih disukai, dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena beda. Yang sama-sama melakukan taraweh, sama-sama melakukan tadarus, antara yang fisiknya lemah dengan yang sehat. Oh, subhanallah. Kalau kita sholat taraweh, masih toleh, ini kok malam ini kok panjang ya, surat-surat yang dibaca kok ini kok kurang cepet ya. Besoknya pindah ke sebelah. Itu kan karena lemah fisiknya juga, karena tidak kuat mamanya ya. Bagi yang kuat itu luar biasa.
Tetapi justru sebaliknya, sudah kuat tapi cari yang tadi. Itu tidak mensyukuri ya. Baik. Nah, termasuk dalam amalan-amalan yang lain. Oke. Jadi Karena haji itu butuh fisik, fisik, itu, betul. butuh fisik. Betul. Butuh fisik karena ibadah itu ibadah haji itu banyak fisiknya. Seperti itu. baik, baik, subhanallah. Kemudian kalau tadi yang belum disinggung itu adalah tentang kuat mental ini ya Pak Kuat Kabid ya. mental. Iya. Kuat mental ini yang seperti apa kalau kita gambarkan, apakah kita tidak termasuk tadi itu tidak mudah putus asa, kemudian selalu optimis, apakah juga itu termasuk dari satu kuat mental begitu? Iya. Jadi ada kan orang-orang kadang hanya diberi musibah sedikit. Ini sebenarnya prakteknya, ujiannya. Kalau dikatakan ini saya kuat. Iya. Kuat itu kalau dalam definisi tadi itu siapapun orang bisa. Gitu. Tetapi dalam bentuk praktek, Baik. ujiannya adalah Iya. tadi diberi ujian sedikit. Misalnya mohon maaf, bulan Ramadan begini kok THR enggak cair, enggak turun gitu. Subhanallah. Ini berpengaruh juga ke mental, sampai ngumpet-ngumpet ya, bicara yang tidak semestinya tidak sopan ya. Itu juga apa namanya? Berarti mentalnya tidak kuat. Kalau di kami, tapi mohon maaf, Iya. tidak terjadi, cerita saja lah ya. Di madrasah katakan, itu kan guru-guru kita dapat tunjangan profesi gitu ya. Betul. Nah, begitu bulan Ramadan tidak cair mamanya. Ini kadang-kadang emosinya timbul. Allah. Ini sudah mau Ramadan, kok enggak cair-cair gitu ya. Allah. Ini kalau sudah Ramadan, ini sudah mau hari raya, kok enggak cair-cair gitu ya. Ini juga ujian mental sebenarnya. baik. Walaupun tetap kalau kami di bidang Penma berupaya agar menjadi bekal Ramadan, sebelum Ramadan kita upayakan cair gitu ya. Allah. Nanti insya Allah akan cair lagi Ya. sebagai persiapan untuk Idul hari Fitri. raya. Oh, Nah, subhanallah. biar mentalnya tadi tidak down. Gitu. Oke. Ada penelpon kembali, kita terima. Assalamualaikum. Iya, dengan Waalaikumsalam, Pak Yai. Alhamdulillah, dengan siapa di mana Ya. ini? Dari Haji Muhammad Menganti Gresik. Bapak Haji Muhammad. Oke, Monggo Pak Haji silakan Pak Haji Muhammad. Muhammad. Enggak Haji. Iya, yang saya tanyakan apa itu bukan dari tema itu ya. J, monggo. Yang saya tanyakan, mengapa sih bulan Ramadan kok perlu disambut itu? Mengapa? Tolong jawabannya Pak Yai. Nje, matur nuwun, Bapak Haji Terima kasih. Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenapa sih bulan suci Ramadan kok perlu disambut begitu? Tamu kehormatan. Iya, luar biasa ya. Makasih Pak Haji Nggih. Muhammad ya. Iya betul, di Menganti. Kenapa sih Ramadan ini kok perlu disambut gitu ya? Nah, Wong saya saja tadi datang ke sini itu disambut tadi. itu ya. nah, Pak Kabut ini datang dia sambut ya. Padahal Oke. saya tidak kenal dengan beliau-beliau, disambut luar biasa Iya. ya. Kenapa? Karena saya dianggap orang baru mungkin di sini. Tapi saya lihat tadi enggak, siapapun datang disambut. Betul. Apalagi ini bulan Ramadan. Nah. Bulan yang penuh ampunan Betul. tadi, bulan yang penuh barokah. Senangnya saja itu sudah pahala. Allah karim. Jadi seperti itu. Jadi kita menyambut Ramadan ini karena dalam waktu 12 bulan, satu bulan ini punya nilai lebih yang tidak dimiliki bulan-bulan yang lain. Pahalanya selalu berlipat-lipat. Sehingga kita perlu menyambut dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan inilah sudah mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, kalau kita, waduh kok sudah Ramadan ya, gimana ini, padahal kebetulan uang lagi tipis ini ya. Ini jangan sampai terjadi, Baik. Gitu Pak Haji ya. Iya. Kenapa harus disambut dengan sedemikian rupa? Iya. Karena kesempatan kita, ya mohon maaf, untuk berbagi, beramal dengan semua kebaikan itu kesempatannya berlipat-lipat. Dan tidak kita jumpai pada bulan-bulan yang lain ya ini Pak Kabit ya? Di bulan-bulan lain. Sama dengan kita waktu naik haji. Kadang-kadang waktu berangkat semangat. Begitu nyampe kadang di sana terlena mungkin ya. Kok enak tidur di hotel ya.
jarang ke haram, umpamanya ya. Allah. Tapi begitu keluar dia menyesal karena Masya belum Allah. tentu ada kesempatan lagi. Betul. Termasuk di bulan Ramadan ini, seperti bulan Ramadan saat ini yang sudah kita dipertemukan oleh Allah, ini nanti belum tentu tahun depan bertemu dengan Ramadan lagi. Allah Dan tidak Karim. mungkin kita bisa kembali ke Ramadan tahun ini. Inilah yang mungkin kira-kira jawaban kenapa kita harus Baik. berbunga-bunga dan menyambut Betul, bulan Ramadan. betul, betul, betul. Baik, demikian Pak Haji Muhammad yang ada di Menganti penjelasan dari narasumber kami. Dan pemirsa, ini adalah segmen terakhir di program Gemar Ramadan TV Jawa Timur. Kembali kami tunggu inisiatif Anda di nomor yang sudah di layar kaca Anda, pemirsa ya. Kita punya tema membangun mukmin yang kuat. Oke. Dan Pak Kabid tadi sudah kita bicara tentang kuat mental begitu. Kalau kita bicara tentang kuat ilmu, ya kan? Kuat ilmu. Artinya ini kan juga bulan-bulan tarbiyah begitu. Ini apa yang harus kita lakukan sebagai mukmin yang kuat? Bagi yang punya kelebihan ilmu, ilmu apa saja? Oke. Ilmu apa saja? Kalau sekarang zamannya IT ya, Ya, serba menggunakan aplikasi. betul. Maka yang punya kelebihan-kelebihan ini maksimalkan, gunakan untuk kebaikan. Banyak mempermudah, itu jariah juga. Betul. Ya, kalau dulu misalnya kita butuh uang, datang ke bank ya, butuh waktu, butuh biaya juga, Iya. itu ya. Juga menyita apa ya, banyak kesibukan kita. Tapi dengan adanya aplikasi itu, kita kan dipermudah. Betul. Itu adalah jariahnya yang punya ilmu itu. Subhanallah. Nah, ini adalah kesempatan untuk melakukan amal, berlomba-lomba mencari apa yang bisa memudahkan kita. Kalau dulu mungkin tidak ada masalah ya, tetapi sekarang manusia tambah banyak, mau datang ke bank tambah banyak. Bayangkan, dulu aja kita sering antrian ya, nah, sekarang alhamdulillah cukup dengan HP, Ya, cukup dengan sudah jempol beres, jari-jari kita. ya. Dan cepat habis juga ya tapi kan. Baik, baik, baik. Dan masih banyak lagi ya tentang terkait dengan ilmu ini. Kalau kita bicara ilmu ya, Iya. misal kita salah satunya apakah di sana kita tadarus, saling mengingatkan satu sama lain, itu juga bagian dari ilmu itu Pak Iya, Habib? betul. Kita tadarus itu tidak hanya sekedar menghatamkan ya. Kalau perlu kita juga belajar memahami isi Al-Qur'an itu sendiri, dan juga mungkin belajar tidak hanya menyelesaikan tapi juga tajwidnya Betul. mungkin perlu diperbaiki. Iya. Itu sebenarnya yang penting, sebenarnya seperti itu. Memperbaiki bacaan. Kesempatan ya. Itu. Baik, baik. Jadi ilmu sangat luas ya Pak Kabid Sangat ya. luas sekali ya. luas. Sangat luas sekali. Bukan hanya bicara seputar ilmu agama, tapi juga Bukan. bicara ilmu-ilmu yang lain Iya. ya. Kedokteran umpamanya. Bayangkan kalau umpamanya ada satu penyakit seperti COVID sekarang. Ini yang mempunyai gagasan bisa vaksin itu juga luar biasa itu. Itu luar biasa itu. Itu adalah kuwatul ilmi ya, yang dimaksimalkan untuk ketaatan kepada Allah. Kalau niatnya benar, itu dapat jariah. Allah Karim. Baik, baik, baik. Kalau kita mau jadi mukmin yang kuat, berarti di sana tadi disinggung di awal bahwa harus punya tekad atau kemauan Pak Kabid. Iya. Di awal tadi sudah dijelaskan begitu. Nah, ini untuk biar tekad kita itu enggak tetap konstan begitu, bahwa semuanya karena lillah begitu. Itu pripun Pak Kabid? Ya kita harus merasa bahwa kita itu dipantau oleh CCTV-nya Allah. Kalau dengan ada CCTV aja kita takut mau berbuat salah gitu. Ya. Betul, betul. Apalagi kita yakin bahwa kita itu selalu dipantau oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Oke. Maka insya Allah kita akan istiqomah. Walaupun kita mau melakukan apapun, kalau ingat kepada Allah, insya Allah yang kita lakukan itu yang baik. Tadi kalau untuk yang jelek-jelek insya Allah tidak jadilah gitu ya. Baik, baik, baik. Godaan yang sering muncul sebagai mukmin yang kuat ini biasanya apa ya Pak Kabid? Ya banyak hal. Kalau generasi muda misalnya ya
Ya, kita sudah istiqomah tadi tuh, sudah semangat gitu ya. Betul. Tapi begitu ada temannya yang apa namanya mungkin ngajak-ngajak untuk tidak puasa atau ngajak makan. Nah, pertama tidak, kedua, ketiga akhirnya katun mamanya. Jadi seperti itu kira-kira. Atau sebaliknya tadi yang paling berat itu adalah tadi melalui media Sosial. ini. Kadang-kadang tidak terasa jari kita itu ada lagi viral, Iya. tahu-tahu masuk ke grup kita, WA kita, langsung di-share lagi, kita tidak membaca detail dan tidak tahu persis seperti apa Iya. kenyataannya. Apalagi sekarang kan bahasa kita seperti ini pun dipotong-potong bisa menjadi salah gitu betul. ya. Nah ini yang kadang-kadang tidak terasa, karena hasilnya kepada kita itu tidak ada, tapi ruginya ke orang lain itu yang luar biasa. Nah inilah yang memang harus disikapi dan harus selalu hati-hati. Baik, baik, baik. Jadi godaannya itu bisa dari luar juga, artinya lingkungan sekitar teman kita begitu. Iya. Kalau misalnya godaan itu bisa nggak muncul dari diri kita sendiri begitu Pak Kabid? Bisa, karena diri kita itu juga ada kemampuan yang negatif juga ada yang positif gitu ya. Kadang-kadang mungkin waktu capek gitu-gitu ya. Aduh, ini mungkin enak ya, umpamanya ada es degan ini. Godaannya itu. Ya, yang godaan kecilnya seperti Baik, itu baik, gitu ya. baik. Tapi Allah. godaan-godaan yang besar mungkin lebih berat lagi Iya, gitu iya, ya. iya. Seperti itu. Oke, ini di akhir segmen Pak Kabid ada kata kesimpulan dari panjenengan yang bisa disampaikan kepada pemirsa TVRI Jawa Timur, silahkan. Terima kasih, alhamdulillah ini juga banyak partisipasi ya dari masyarakat Jawa Betul. Timur khususnya. Ini menandakan bahwa beliau-beliau ini masih sangat peduli dan Betul. ada niat untuk melakukan lebih baik lagi Betul. sehingga menjadi mukmin yang kuat. Yang kuat. Mukmin yang kuat itu tidak hanya sekedar fisiknya saja yang kuat, ototnya yang Besar. besar, tapi tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, tidak digunakan untuk kemaslahatan umat, itu percuma. Tapi mukmin yang kuat itu adalah melakukan apa yang Allah berikan kepada kita dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salah satunya yang punya harta tentu dia berinfak, bersedekah, jangan lupa zakatnya. Yang punya ilmu, ayo ciptakan ilmu-ilmu baru yang bisa bermanfaat, kan begitu ya. Juga yang punya kelebihan-kelebihan yang lain pun, Baik. apapun yang Allah berikan digunakan untuk kepentingan Yang masyarakat. Yang kemaslahatan umat. Iya. Baik. Terima kasih Pak Kabid atas waktunya di studio. Sehat selalu dan penuh berkah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dan pemirsa usaha sudah kebersamaan kita di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Demikian dan saya Yula Kamila sekali pamit. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.